Itu menyengat kan, serangga juga kurang suka gitu. Ya, untuk jamur juga bisa dia ngatasin. Sebagai cairan pembersih ya misalnya kan kita cleaning lantai gitu kan, itu kan baunya wangi, ngepel buat kaca itu kan bersih-bersih. Untuk pertanian ya buat pupuk om, ya pupuk, maksudnya dia menyuburkan tanah juga menyuburkan tanaman itu sendiri. Pohonnya itu ya, potong kecil-kecil atau jangan terlalu kecil juga, dipotong biar untuk mempercepat proses penguraian enzimnya. Pertama kita mau ini dulu ya, yang buat ekoenzim dulu saya naker dulu. Ya, ini udah iya wangi om, kalau ekoenzim yang kayak gitu wangi. Ini tanggal 24 bulan 2 2022 pembikinannya om ya. Iya kan, dia kalau untuk lebih bagus itu sekitar 3 bulan ya om ya. 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Itu lebih lama lebih bagus. Ya. Iya. Ini kemarin ada sisa apa sih, jeruk. Saya juga bikin ini belum lama kemarin. Ekoenzim jeruk. Jeruk apalagi om selain jeruk? Kemarin kayaknya bahannya jeruk aja sih ya. Gula jeruk. Sama buahnya apa? Sisa buahnya apa? Jeruk ini, aja. Ini untuk jeruk, ini jeruk aja. Jeruk. Kalau ini banyak nih, ada pisang, ada mangga, sama apa tuh kemarin? Agak lupa, saya campur. Lebih banyak variannya lebih bagus ya kan, kandungannya lebih banyak gitu om. Ya, saya taruh di sini dulu ya buat saya takeran biar gampang. Saya biasanya pakai satu tutup botol buat 1 liter. Satu tutup botol ini ya. Saya juga jualan di Shopee juga ini. Ada ekoenzim. Terus ya ini dulu ya. 1 liter ya. 1 liter. Iya. Saya cuma pakai 1 tutup botol. Perkiraan berapa cc ya om ya 1 tutup botol itu ini ya? 100 kali 100 ada. Wangi om. Bahannya apa aja itu? Bahan organiknya? Iya, kemarin pisang. Pisang. Pisang ada. Kulit pisang ya? Iya, kulit pisang, kulit jeruk, sama mangga itu kemarin. Kulitnya atau kulitnya om? Kulitnya. Kan di sini emang deket saya toko buah om, saya cari di situ ada. Yang buah-buah afkiran ya? Afkiran yang iya. Nggak kejual. Iya. Ini semprot cat elektrik ya om? Cat elektrik. Pakai listrik berapa watt nih? Ini berapa ya? 550. Wah lumayan ya om. Lumayan. 550. Tapi daripada kita capek gitu kan, kalau saya emang kerja ya mungkin ya ini salah satu solusi ya. Teknologi memudahkan. Iya benar. Ini ke buah juga aman, dia kan organik ini. Ya bisa jadi anti jamur, bisa dia. Bisa buat insek juga. Tumpah-tumpah dong. Iya, Banyakan. Nah, semprot ya. Kita sebelum semprot kita juga harus lihat arah angin ya. Arah angin kemana? Kalau misalnya ke sini kita berarti dari arah sana, jangan sampai berlawanan. Nanti kita balik ke muka kita sendiri, oke? Untuk sementara kan ini angin nggak ada kan, pagi ya. Teduh ya om yang nggak ada. Teduh ini om. Ayo kita semprot dulu ya. Ini untuk buah kan ini organik ya, aman lah. Jadi jadi ini kan ekoenzim ini kena kulit buah tidak ada masalah ya. Ini aman. ada buah-buah semua nih om ya. Ini buah aman ini om. buah semua aman. Oke. Iya, kan dia organik. Kenapa? Fungsinya ekoenzim ini untuk apa om? Ekoenzim sebenarnya sama kayak sekelas PSP dan yang lainnya, cuman dia bisa, keunggulannya juga bisa buat insek juga bisa dia. Insek, anti jamur juga. Ya? Dia kan organik. Karena kan ada baunya itu menyengat kan, serangga juga kurang suka gitu. Ya. Untuk jamur juga bisa dia ngatasin. Sebagai cairan pembersih ya misalnya kan kita cleaning lantai gitu kan. Itu kan baunya wangi, ngepel buat kaca itu kan bersih-bersih. Untuk pertanian ya buat pupuk om. Ya pupuk,
maksudnya dia menyuburkan tanah juga menyuburkan tanaman itu sendiri. Pohonnya itu ya. Jadi serangga itu kan karena bau ya, mungkin bau wangi itu dia nggak suka gitu. Melestarikan lingkungan. Semisalnya nih Om, kita ada apa sih namanya limbah kan yang sungai-sungai gitu. Selokan, kita taruh itu, lambat laun dia akan jernih, maksudnya mengurai bakteri-bakteri. Ya. Jadi akan bagus ya. Oh, kalau berarti kalau di rumah ini kan tadi pertanyaan Om, kalau di rumah ada bisanya itu ya, serangga ya ini bisa buat nyamuk, serangga, kecoa gitu bisa Om. Bisa buat semut, semut, kecoa, yang pokoknya ada yang di rumah itu dia pada kurang suka karena wanginya ini. Lari ya. Iya, teralis Om. Jadi anggur tuh nggak monoton ya. Kita bisa sistem teralis, para-para di pot bisa, gitu kan. Di pot ini Om ya. Kita juga misalnya ada mau yang pesen bisa kita bikinin, ntar bisa. Kita ada Veles nih yang udah contohnya udah banyak yang berbuah kan ya. Veles, anggur Jupiter itu. Kalau tambula pot yang belum berbuah berapa harganya Om? Paling sekitar 500. 500. Iya. Kalau yang sudah berbuah, bawa buah? Ya rata-rata ya satu lah. Satu ke atas ya. Satu ke atas. Tergantung jenis dan sama banyak buahnya. Iya, gitu. buahnya terus keindahan bentuknya. Keindahan bentuknya. Ini juga bawa bunga Om nih Om. Ya sambung kemarin ya. Yang kemarin masih urum juga nih. Ya keuntungannya aloe entres yang udah masuk generatif gini dia bawa bunga. Disambung langsung bawa bunga. Bawa bunga Om, ya. 2 klaster ya. Sobat Flenasia ya, kalau mau tahu cara bikin ekoenzim, kita simak dari teman saya yang namanya Om Fajar ya. Nah, ntar videonya habis ini ada. Ada beberapa bahannya Omnya. Ya, ini ada buah, yang disiapkan, ada timbangan, ada air bersih, ada molase. Bukan molase, ini gula merah tebu. Tapi kadang orang salah persepsi tentang molases. Untuk orang Asia seperti di Singapura dan di Malaysia, gula merah tebu ini mereka bilang adalah molases. Tapi untuk di Jawa, molases itu adalah tetes tebu, limbah pabrik. Tapi yang kita gunakan adalah molases atau gula merah tebu yang layak konsumsi. Untuk ini kita siapkan adalah timbangan, lalu alat ukur air atau gelas takar, buah-buahan, dan alat potong. Cakep-cakep nih Om. Mantap. Untuk tempat wadah penyimpanan pembuatan ekoenzim sebaiknya menggunakan wadah yang bertutup tebal dan rapat, dan sangat rapat. Perlu dilakban nggak nanti Om? Nggak perlu, kalau ini sangat rapat. Walaupun kedap, ya? Iya kedap, walaupun terguling seperti ini pun dia tidak menetes. Aman. Untuk itu kita lakukan adalah penimbangan buah. Pertama-tama kita siapkan semua alatnya, lalu kita timbang buahnya. Yang kita gunakan sebaiknya buah-buah yang cukup segar dan masih sangat layak. Ada mangga, jeruk. Iya. Dan minimal variasi buahnya itu 5 variasi buah, tapi sebaiknya tuh lebih dari 7 untuk meningkatkan atau bervariasi enzimnya nanti. Lebih maksimal lah ya? Iya, hasilnya pun lebih maksimal. Dan kita potong, sebaiknya kita potong sedikit agak size-nya agak lebih kecil. Supaya apa Om? Agar lebih cepat penguraian enzimnya. Oh iya. Sebenarnya utuh pun nggak ada masalah, tapi kalau saya sih lebih suka agak dipotong. Jadi lebih cepat nanti. Itu ya, ya keluar dengan proses enzimnya lebih cepat nanti. Berapa ini Om takarannya? Perbandingannya ekoenzim itu menggunakan gula merah tebu 1 bagian dan buah 3 bagian, air 10 bagian, atau bisa dibilang GMT-nya 1 kilo, buahnya 3 kilo, airnya 10 liter. Oh iya, 3 kilo ini Om ya? Iya, untuk buahnya. Sip.
Lalu kita gunakan gula merahnya 1 kilo. Ya, gula kemasan 1 kilo dari perkebunan CV Nugroho Lampung. Lalu kita masukkan buahnya. Masukkan juga gulanya. Nanti kita akan hancur 1 kilo. Nanti kita akan, iya, bukan 1 liter, tapi 1 kilo. Nanti dia akan terurai sendiri setelah dicampur air. Boleh dilarutkan dulu gulanya, tapi kalau saya biasanya sekalian jalan sambil menakar air. Per liter. 10 liter ya. Kita gunakan air bersih 10 liter. Berapa nih Om? 8. Iya. Ini ke berapa? Berapa liter? Ke 9. 9. 10. Dia harus ada space-nya. Tapi sebenarnya kalau yang bermulut lebar seperti ini sebenarnya aman untuk kapasitas 12 liter. Tapi kita menggunakan yang mudah aja untuk skala perbandingan yang 1:310. Lebih mudah nanti cara hitungnya. Kalau dibikin 12 liter nanti takutnya ada kesulitan penghitungan timbangan buahnya. ganjil. Ya, karena tidak bulat ya. ya tidak bulat. Ini nanti diaduk. Ya, seminggu setelah pembuatan ini diaduk. Biasanya di beberapa hari gula merah ini akan larut dengan sendirinya jika di air. Apalagi ada proses fermentasi. Untuk proses fermentasinya dibutuhkan masa selama 3 bulan. Baru dipanen ekoenzimnya. Habis dipanen baru kita bisa aplikasikan ke tanaman sebanyak 10 mili per liter air. Dipotong kecil-kecil atau jangan terlalu kecil juga, dipotong biar untuk mempercepat proses penguraian enzimnya. Kembali lagi sebaiknya menggunakan variasi buah yang banyak. Semakin banyak variasi buah akan semakin baik hasil enzimnya. Kalau kami biasa menggunakan minimal 5 atau 7 jenis buah. Apa aja itu? Biasanya saya buah nanas, buah jeruk, semangka, pir. Kalau ada anggur pun saya pakai gunakan anggur. Ya. Baik Sobat Flonasia, setelah semua komposisi masuk ke dalam sini, kita aduk Sampai ke bawah ya? ya, Aduknya sampai ke bawah ya? sampai gula merahnya larut. Sebenarnya sih dia akan larut dengan sendirinya gula merah ini. Setelah semua komposisi 1:310-nya semua sudah masuk ke dalam tempat atau wadah proses fermentasi, lalu kita tutup rapat. Sangat rapat. Kalau bisa kita tanggali tanggal pembuatan. Jadi nanti kita akan tidak lupa untuk tanggal pemanenan. Kita tanggali 30. tanggal 30 Agustus. 8 21. Ini awal proses. Nanti di bulan ketiga akan panen di bulan November, tanggal 30 November atau awal Desember. Ini panennya Om ya? Ya, ini untuk tanggal panennya di 30 November atau dia harus 3 bulan Om, nggak boleh dikurangin, dilebihkan nggak apa-apa, tapi sebaiknya dipanen pas waktunya, karena kita
mungkin akan buat lagi recontinue untuk pembuatan. Untuk penanggalan ini kita maksudkan biar proses panennya tepat waktu. Jangan dikurangkan, boleh dilebihkan, tapi sebaiknya dipanen pada tepat waktunya. Jadi untuk bisa menggunakan embernya lagi, recontinue untuk pembuatan proses ekoenzim kembali. Selamat mencoba.